Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini aku mau sharing tentang menyendawakan bayi gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa sih bayi itu harus disendawakan gitu kan? Untuk mengetahui lebih lanjut, tonton video ini sampai selesai, oke? Sebenarnya kenapa sih bayi itu harus disendawakan? Karena ketika si baby itu menyusu, baik langsung dari payudara si ibu atau melalui dari DOT, itu ada udara dari luar yang ikut masuk tertelan, masuk ke dalam saluran pencernaan si kecil atau masuk ke dalam perut si baby gitu. Nah, penumpukan gas ini yang berlangsung terus-menerus bisa menyebabkan si bayi itu rewel, kemudian nggak nyaman, kemudian kembung, kemudian kolik gitu kan. Nah, sebenarnya penumpukan gas ini itu tidak mengganggu perkembangan si bayi, tapi pasti akan membuat si bayi itu kurang nyaman ketika bobo, ketika digendong, ketika baby itu melakukan aktivitasnya gitu, aktivitas si baby gitu kan, pasti kan tidak nyaman. Nah, oleh sebab itu alangkah baiknya si baby itu disendawakan. Nah, penumpukan gas ini selain dari proses menyusu si baby juga bisa berasal dari makanan yang dikonsumsi oleh si ibu busui ya. Jadi ya pencernaan bayi itu kan masih sensitif, masih ibaratnya itu masih lemah gitu. Asupan gizinya sebagian besar itu dari ASI, apalagi kalau belum 6 bulan gitu kan, 0 sampai 6 bulan itu kan masih pure ASI eksklusif gitu kan, atau ketika melalui DOT gitu. Nah, maka pencernaannya itu benar-benar masih belum terbangun dengan kokoh, belum kuat gitu. Jadi apa yang dimakan si ibu itu juga bisa mengaruh ke si produk ASINya gitu. Maka untuk mengantisipasi yang namanya kembung, kolik, rewel, alangkah baiknya setelah menyusu bayi disendawakan. Berapa lama sih bayi itu harus disendawakan? Tidak ada aturan paten, tidak ada aturan khusus berapa lama baby itu disendawakan. Ingat, setiap anak, setiap bayi itu berbeda-beda ya. Setiap anak itu unik, dia punya karakteristik berbeda-beda. Jadi jangan disamakan. Ada bayi yang baru 10 detik disendawakan, dia udah bersendawa. Ada bayi yang udah sampai setengah jam dia disendawakan, baru bersendawa gitu. Jadi beda-beda. Tapi secara umum bayi itu disendawakan antara 1 sampai 2 menit gitu. Nah, cara menyendawakannya itu bagaimana gitu kan? Nah, ini sebelum cara-caranya aku mau sedikit sharing pengalamanku pribadi. Jadi ketika aku awal-awal lahiran dulu, aku benar-benar tidak tahu yang namanya menyendawakan bayi itu seperti apa gitu, bagaimana caranya, apa manfaatnya gitu. Jadi benar-benar nggak tahu, benar-benar ngeblank gitu kan. Maka terus aku punya mbak sepupu gitu kan, kebetulan mbak sepupuku ini nakes. Waktu itu dia main ke rumah, jenguk aku yang habis lahiran gitu. Ketika mbakku datang ini kebetulan aku lagi nyusui anakku gitu. Nah, setelah selesai nyusui, mbakku bilang, "Dek, anaknya disendawakan," gitu. Lah aku yang nggak tahu apa-apa, cuma bisa hah gitu kan. Disendawakan apa mbak? Bagaimana caranya gitu. Nah, mbakku ini mengasih tahu aku ya, mengedukasi aku yang benar-benar nol, nggak tahu apa-apa ini. Caranya gini loh gitu. Nah, aku akan sharing bagaimana cara menyendawakan bayi yang aku tahu. Nah, bagi kalian new moms atau all moms yang tahu bagaimana cara menyendawakan bayi, bisa sharing di sini. Kita sharing bersama-sama, oke? Cara yang pertama, taruh di bahu gitu. Jadi misal si baby udah selesai nenen nih ya, angkat pelan-pelan, taruh di bahu gitu. Nah, taruh di bahu kayak gini. Aduh, jilbabnya nutupin. Nah, taruh di bahu. Jadi, dagu si baby itu ada di bahunya ibu gitu. Nah, seperti ini ya kurang lebihnya. Nah kayak gini. Terus sambil dielus-elus punggungnya, ditepuk pelan-pelan gini. Nah, sampai si baby bersendawa gitu ya. Ini, nah. Oke.
Cara yang kedua adalah taruh di dada ibu gitu. Jadi udah selesai nenen ya, udah selesai nenen, angkat pelan-pelan si babynya, taruh di dada ibu gini. Nah, katanya posisi ini adalah posisi yang paling nyaman buat baby gitu, karena mengimitasi posisi ketika bayi masih berada di dalam rahim, dekat sama jantung ibu gitu kan. Nah, jadi posisinya gini di dada bayi, di dada ibu ya. Nah, gini kan. Nah, sandaran di dada ibu sambil punggungnya diusap pelan-pelan, ditepuk pelan-pelan sampai baby itu bersendawa gitu. Nah, pelan-pelan gini. Oke. Nah, yang ketiga, posisi yang ketiga adalah posisi duduk gitu. Posisi duduk di pangkuan si ibu. Jadi si baby nenen ya, nenen udah selesai. Kemudian pelan-pelan didudukkan di pangkuan si ibu gitu. Nah, pelan-pelan sambil disanggah, sambil dielus-elus punggungnya seperti ini, ditepuk-tepuk sampai si baby itu bersendawa gitu. Jadi caranya lebih mudah. Pertama kan nenen udah selesai. Nah, langsung posisinya. Nah, kayak gini. Nah, sambil ditopang. Nah, terus dielus-elus seperti ini. Dengan posisi duduk di pangkuan si ibu gitu ya. Oke. Yang keempat adalah posisi berbaring gitu atau tengkurap. Nah, jadi setelah selesai nenen, setelah selesai, angkat pelan-pelan si baby, kemudian ditengkurapkan gitu. Nah, awas tangannya. Nah, posisi bayi kayak gini, ditengkurapkan di pangkuan sambil ditopang ya dagunya. Nah, diusap pelan-pelan punggungnya sampai si baby itu bersendawa. Gini, diusap pelan-pelan. Nah, atau ditepuk pelan-pelan gitu ya. Nah, oke. Nah, bagaimana jika sudah mencoba berbagai posisi, mencoba berbagai cara, si baby tidak juga bersendawa? Sabar, tiap anak itu beda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sangat lambat gitu. Jadi beda-beda ya, jangan dipaksakan, sabar, dicoba terus. Nanti kalau sudah terbiasa dalam waktu 1 atau 2 menit, pasti baby sudah bersendawa gitu. Bagaimana jika ketika disendawakan dengan berbagai posisi, bayi itu malah tampak tidak nyaman, malah tampak rewel, malah tampak nangis terus gitu kan. Nah, jika kasusnya seperti ini, Bunda bisa menemui dokter spesialis anak untuk mendapatkan bantuan bagaimana cara menyendawakan bayi gitu. Oke? Demikian tadi video aku tentang menyendawakan bayi. Semoga video ini bermanfaat. Semoga bisa menambah pengetahuan, bisa menambah ilmu, khususnya bagi new moms yang kayak aku bener-bener baru, ibu baru yang masih nggak tahu apa-apa tentang ilmu parenting. Nah, aku share video ini buat kalian khususnya yang new moms atau masih minim pengetahuan kayak aku gitu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.